Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Erickson dari kelas 5G1M, mata kuliah e-commerce, dosen pengampu Nursiman Eskom MM. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan yaitu macam-macam pembayaran pada e-commerce. Oke, lanjut pada penjelasan. Bisnis e-commerce pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah Anda untuk melakukan transaksi jual dan beli. Maka itu, metode pembayaran yang digunakan seharusnya juga mempermudah proses transaksi tersebut. Dari antara sekian banyak jenis transaksi, pembayaran pada bisnis e-commerce berikut ini adalah beberapa yang paling sering digunakan dan perlu Anda ketahui. Oke, salah satunya itu adalah pembayaran kartu kredit atau Visa. Ini adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi online. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan karena kemudahan yang ditawarkan. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis dilakukan. Saat ini, pembayaran kartu kredit di toko online juga didukung sejumlah 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 metode menarik seperti potongan belanja, cicilan 0%, hingga cashback oleh bank-bank penerbit kartu. Sangat menarik bukan? Berikut bank yang mendukung kredit atau Visa. Yang pertama adalah Aeon Service Credit, kedua Bank BNI, ketiga Bank SIM Niaga, 4 Bank BCA, 5 Bank Mandiri, yang selanjutnya adalah Bank Mega. Baru metode pembayaran yang kedua yaitu transfer bank. Selain pembayaran menggunakan kartu kredit, ini adalah salah satu pembayaran yang paling sering digunakan. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, ataupun mobile banking. Dan beberapa e-commerce menggunakan layanan virtual account untuk memasukkan privasi dan keamanan yang terjamin. Walau mungkin metode pembayaran ini memerlukan proses yang lebih panjang karena harus dilakukan secara manual, namun masih populer digunakan karena terhitung aman. Apalagi tidak semua orang punya kartu kredit atau debit Visa. Lalu ada tadi katakan debit Visa ini makanya disebut dengan debit Visa. Yang ketiga, debit Visa. Hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu debit dan dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu kredit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit bisa dan juga bisa berubah jadi alat pembayaran pada transaksi online. Contohnya kartu dari Genius. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit bisa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit tagihan dibebankan sebagai hutang. Lalu yang keempat adalah rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace online. Rekening bersama ini melihat pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai ke tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan transaksi konfirmasi agar dapat segera dilepaskan kepada penjual. Ini contohnya kayak di pada Shopee seperti itu kan. Jadi ketika barang kita melakukan sebuah check out pesanan, lalu sebelum kita menerima barang tersebut, maka uang itu tidak akan diberikan kepada penjual. Jadi untuk mengamankan bahwa uang itu tidak langsung sampai ke penjual. Jadi pemesan bisa memastikan bahwa produk itu sesuai sesuai dengan apa yang dibeli, lalu uangnya diberikan kepada penjual seperti itu mungkin. Lalu cash on delivery atau COD. Walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Namun sistem ini masih kerap digunakan oleh mereka yang ingin bertransaksi dengan melihat produknya langsung sebelum memilih untuk membayarkan. Biasanya proses pembelian juga terjadi lebih cepat dan biaya yang lebih mahal karena tidak melalui proses pengiriman yang biasa memakan waktu 2 sampai 4 hari. Jadi COD ini juga beberapa orang sih menggunakan COD ini untuk mengamankan bahwa paket itu tidak kehilangan paket. Sebab ada beberapa orang yang pakai itu nyasar atau pakai itu lama sampai. Jadi dia tidak takut uangnya hilang karena dia melakukan pembayaran dengan COD. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai
mengenai macam-macam pembayaran pada e-commerce. Jadi sekian, mungkin ada kekurangan dan kelebihan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.